Shalom. Tuhan memberkati. Kepinginnya Allah itu supaya kita tuh dapat menikmati pemeliharaan Allah. Supaya kita ini dapat menikmati kasih karunia Allah. Yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada buat setiap kita. Apapun yang terjadi tetap katakan Tuhan Yesus baik. Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang terus memberkati kita. Bahwa kasih Tuhan selalu ada buat setiap kita. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, sebelum kita mengucap syukur padanya, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Kau jaga lindungi kami, bahkan Engkau berkati kami. Sekarang Bapa, kami akan bersama memuji memuliakan nama-Mu dalam ibadah kami. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu, Bapa, pimpin berkati hamba-hamba-Mu. Pemimpin pujian, urapi dengan roh puji-pujian. Persatukan dengan musik, singer untuk membawa kami sukacita, membalas kasih-Mu. Bapa, jalannya firman Tuhan ke Bapa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Bapa pimpin berkati hamba-Mu, urapi dengan roh kudus-Mu, kuasai, berkati kami semua. Terima kasih Bapa. Ibadah kami dari awal pertengahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Bapa pimpin berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Puji Tuhan, shalom jemaat Tuhan. Kasih-Nya Tuhan terus ada buat setiap kita. Mari sama-sama di hari ini kita memperingati hari meninggalnya Kristus Yesus. Pengorbanannya di kayu salib memberikan kekuatan pada kita. Dia Allah yang selalu menyertai kita karena cintanya terus ada. Nyawanya Dia berikan untuk kita. Pengorbanan Tuhan biarlah membawa kita menjadi satu kemenangan dalam Tuhan. Mari jemaat Tuhan, bawa hatimu menyembah, bawa hatimu bersyukur. Karena setiap pengorbanan yang Tuhan beri itu bukti cintanya Tuhan buat setiap kita. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari ingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup. Nyatakan Dia Allah yang baik. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang
Engkau berharga bagi setiap kami. dan berharga. Nyatakan sungguh besar Kau Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh besar pengorbananmu, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari jemaat Tuhan, biarlah hati kita saat ini fokus hanya pada Yesus. Dia yang telah mengorbankan nyawanya bagi setiap kita. Hormati pengorbanan Yesus. Dia yang telah membayar dengan mahal hidup kita dengan darahnya. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi naikkan bagi Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala pengorbanan-Mu yang sempurna atas setiap hidup kami. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah,
segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja dalam hidup kami. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan dan nyatakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Dia Yesus yang telah memberikan karya terbesar dalam setiap hidup kita. Pagi hari ini mari nyatakan sukacitamu karena Yesus, Dia penolong dalam setiap kehidupan kita. Anugerahnya selalu baru lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu bukti bahwa Dia mengasihi saya dan saudara. Seindahnya pelangi. Mari bersukacita di dalam Tuhan. Dia Allah yang memberkati, yang menebus setiap dosa kita. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau Yesus, hanya Kau yang termegah. Walau bajai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia selalu menjaga setiap kami, menjaga. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata Tuhan, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Lebih lagi nyatakan syukur-Mu, sebab Dia Yesus Allah yang baik. Selamanya kasih-Nya ada buat saya dan saudara. Lebih lagi ya, buat kami Yesus kita. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Amin. Namun Kau yang terindah, hanya Yesus Tuhan, hanya Kau
mau siapkan hati kita pagi hari ini untuk sama-sama dengarkan firman Tuhan. Yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada buat setiap kita. Apapun yang terjadi tetap katakan Tuhan Yesus baik. Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang terus memberkati kita. Bahwa kasih Tuhan selalu ada buat setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila setiap kami masing-masing pribadi Tuhan membawa ucapan syukur kami, karena Engkau Allah memberikan yang terbaik buat setiap kami lewat pengorbanan-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Shalom, selamat pagi, selamat Jumat Agung, di mana kita bersama-sama ingin belajar tentang kasih Allah melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah Kau berikan pada kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama, walaupun dalam bentuk online. Tetapi kami ingin belajar tentang firman-Mu. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus memberikan wawasan dan pengetahuan kepada kami, sehingga kami tahu bahwa Allah telah menyediakan segalanya untuk kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu siap untuk mewartakannya. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita sama-sama satukan hati, kita buka hati kita siapkan pikiran kita untuk belajar tentang firman Allah. Nah, Bapak Ibu, tema hari ini semua telah Allah siapkan untuk orang percaya. Apa yang telah disiapkan Allah? Segalanya. Di kolong langit ini tidak ada manusia yang tidak berdosa.
Dan hati kecil manusia mengakui bahwa dia berdosa. Sehingga banyak orang kepengen melepaskan dosa dari dalam hidupnya. Kepengen bebas dari dosa. Dengan berbagai macam cara mereka. Nah, disinilah letak hebatnya Allah. Untuk penghapus dosa itu tidak ada. Makin kita ini mengingat perbuatan-perbuatan dosa, makin kita ini melipat gandakan dosa yang ada di dalam hidup. Jadi pengennya bebas, tapi kenyataannya makin banyak. Nah, Allah menyiapkan juru selamat. Allah menyiapkan kebebasan dari tekanan dosa. Kita akan baca di dalam Yesaya 53 ayat 5. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Akibat dosa, manusia jauh dari Allah. Walaupun mereka berdoa, walaupun mereka menyucikan diri, tetapi toh tetap jauh dari Allah. Hanya Allah yang mampu untuk membuat manusia lepas dari dosa. Hanya Allah yang mampu membuat jalan supaya manusia itu dapat berhubungan kembali dengan Allah. Dengan siapa? Dengan Yesus. Jadi Yesuslah yang menjadi jawaban dari kekacauan hidup manusia. Sehingga barang siapa percaya kepada Yesus akan menikmati banyak keuntungan. Apa yang dilakukan Yesus untuk menggantikan kesengsaraan manusia? Alkitab mengatakan dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Nah, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, perjalanan yang penuh dengan pemberontakan. Padahal Allah sudah memberikan segala kebutuhan manusia. Tetapi toh manusia tetap mengumpat. Di padang gurun manusia kepengen daging, Allah beri. Manusia kepengen air, Allah beri. Tiap hari Allah jamin dengan roti mana. Dan siang hari manusia ditutup dengan tiang awan. Supaya tidak kena panas sinar matahari. Pemeliharaan Allah luar biasa. Allah kepengen kita belajar dari sejarahnya bangsa Israel itu. Sejarah yang mana? Sejarah pemeliharaan Allah. Supaya kita tidak mengumpat Allah. Supaya kita makin dekat dengan Allah. Nah, bangsa Israel yang mengumpat, bangsa Israel yang memberontak, Allah tetap sabar. Allah tetap menuntun. Dan Allah menempatkan mereka di tanah Kanaan. Inilah hidup. Inilah hidup. Allah kepengen manusia yang percaya itu dibawa ke Kanaan. Di satu tempat yang mengalir susu dan madu. Di satu tempat yang nyaman. Di satu tempat yang aman. Walaupun kadang-kadang kita masih berada di padang belantara, di padang pasir yang penuh dengan kesulitan hidup. Bangsa Israel itu percaya pada Allah. Walaupun dia hidup di padang gurun, dia diberi pemeliharaan, dijagai, diberi nafkah,
Tetapi kenyataannya mereka masih mengumpat Allah. Sama dengan kita. Allah memberi berkat dengan berbagai macam berkat. Menjagai kita. Memelihara kita. Tapi kadang-kadang kita masih mengumpat Allah. Yang mengatakan Allah tidak adil. Yang mengatakan Allah kejam dan sebagainya. Apakah Allah marah? Tidak. Allah tetap memberikan tuntunan kepada orang percaya. Supaya orang percaya itu sampai pada tanah Kanaan. Di satu tempat yang mengalir susu dan madu. Di satu tempat yang aman dan nyaman. Jadi Allah kepingin menuntun kehidupan kita ini. Ke satu tempat yang aman dan nyaman. Sehingga Allah mengorbankan Yesus. Ya, ditikam Yesus. Dan tikaman untuk Yesus itu bukan karena Yesus salah. Itu karena pemberontakan kita. Supaya kita dapat menikmati. Kepinginnya Allah itu supaya kita tuh dapat menikmati pemeliharaan Allah. Supaya kita ini dapat menikmati kasih karunia Allah di dalam kehidupan keseharian kita. Ubah umpatan, buang segala umpatan kita pada Allah, dan mari kita percaya pada Yesus. Yang kedua, Yesus itu diremukkan oleh karena kejahatan kita. Lihat, waktu Yesus ditangkap, diadili, lalu disuruh berjalan ke Golgota. Dia diremukkan. Dari kepala sampai kaki penuh dengan luka. Bahkan tidak hanya luka. Yesus disiksa sejak jam 9 malam. Di rumah para petinggi orang-orang Farisi. Para petinggi raja-raja kecil di Israel. Ada Imam Kayafas, ada Pontius Pilatus. Yesus mulai disiksa. Nah, diludahi, dipukul, dikata-katai kotor. Tapi Yesus diam. Nubuat Yesaya pasal 57. Pasal 53 ayat 7. Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Tepat di penyiksaan mulai dari Imam Kayafas, Imam Hanas, Pontius Pilatus, boleh dikata Yesus tidak pernah membuka mulutnya. Mau ditinju, mau dipukul, mau diludahi, mau dikata-katai kotor, tetap seperti kata Yesaya. Jadi Allah itu sudah menyiapkan segalanya. Apa yang harus dilakukan Yesus? Sudah ditulis di sini. Itu semua karena kejahatan kita. Itu karena pemberontakan kita. Sehingga kalau kita tidak menerima Yesus di dalam hati kita, terlalu kejam kita. Dia berbuat untuk kita. Dia melakukan segala-galanya. Diremukkan badannya, diludahi dengan rasa malu, dengan rasa jengkel, semuanya diterima dengan mulut tertutup tanpa berkeluh kesah. Jadi bagi kita yang percaya, mari. Yesus datang itu hanya dengan tujuan kepingin memelihara kehidupan kita.
kepengen kehidupan kita ini benar-benar dapat merasakan hebatnya Yesus di dalam kehidupan kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kesehatan itu mahal harganya. Dan Allah telah siapkan dokter di atas segala dokter yang mampu memberikan kesembuhan bagi penyakit apapun juga. Bahkan melalui Yesus, kematian pun dapat dibangkitkan. Ini yang perlu kita ngerti. Bukan hanya setahun sekali kita merayakan Jumat Agung. Bukan hanya setahun sekali kita melihat karya Allah melalui Yesus Kristus. Tetapi Allah kepingin dari karyanya ini kita bawa langkah demi langkah. Karena jaminan Allah luar biasa. Karya penebusan sudah ditulis 600 tahun sebelum Yesus ada. Sehingga kita harus belajar betul-betul. Kehidupan manusia yang kacau. Kehidupan manusia di padang gurun yang panas, yang tidak ada apa-apa. Yesus jawabannya. Kalau kita butuh ekonomi, Yesus mampu memberikan segala berkat kepada orang yang percaya. Berapa banyak? Bukan hanya sekedar cerita 5 roti 2 ikan yang mampu untuk dimakan 5.000 orang. Bukan hanya itu. Yesus kepengen cerita. Tidak butuh uang yang banyak. Tidak butuh kekayaan yang luar biasa. Cukup kita percaya pada Yesus. Ekonomi kita akan dipelihara. Ekonomi kita akan dibawa naik, naik, dan naik. Kalau kita mengalami masalah dengan berbagai macam masalah kehidupan, Yesus mampu menjawab kekacauan masalah yang datang. Sehingga dia berani mengatakan, marilah kamu yang berpikulan berat datang pada Yesus. Aku akan memberikan kelegaan pada kamu. Bahkan segala penyakit apapun dapat ditenangkan oleh Yesus. Maka hari ini kita merayakan penyaliban Yesus. Untuk apa penyaliban Yesus? Bukan hanya sekedar dibuat momen sejarah, bukan itu. Ambil hikmahnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dan oleh bilur-bilurnya, aku telah sembuh. Biarlah perkataan ini ada di dalam hati kita. Ada di dalam hidup kita. Karena selama kita berada di dalam dunia, pemeliharaan Allah tidak akan surut dalam kehidupan kita. Sampai nanti di titik akhir Tuhan mengatakan, di rumah Bapakku banyaklah tempat. Dunia akhirat ada di tangan Yesus. Dan siapa menggunakan Yesus di dalam hidupnya, merekalah yang dapat menikmati keberhasilan sesuai dengan apa yang ditulis oleh Allah. Bahwa semua ini sudah disiapkan Allah untuk orang-orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kok Allah yang luar biasa. Hari ini kami boleh memperingati Engkau mati di kayu salib. Kami tidak hanya memperingati, tetapi Engkau membekali kami bahwa 700 tahun sebelum Yesus mati, Engkau telah tulis bahwa semua kejahatan kita telah Kau ampuni. Dan bilur-bilur Yesus menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu tertanam dalam hidup kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Hari ini sebelum kita berpisah satu dengan yang lain,
Maka dengarkanlah pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini kita harus masih tetap bijaksana. Di tempat kerumunan kita pakai masker. Supaya kita dapat menikmati kesehatan yang sempurna. Kita tidak menjadi penular penyakit atau kita tidak tertular penyakit. Tapi kita aman dengan masker. Lalu GBS Haleluya itu sudah mengadakan ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi untuk anak sekolah minggu. Minggu jam 9 untuk ibadah umum atau ibadah raya. Selesai ibadah raya, ada ibadah kaum muda remaja. Lalu Selasa itu ada ibadah pendalaman Alkitab yang dimulai jam 6 sore. Ibadah permata dan ibadah cabang itu hari Jumat jam 6 sore. Bagi Bapak Ibu yang belum ikut aktivitas ini dapat segera mengikuti dan dapat mendaftarkan diri kepada yang bertugas. Nah, ibadah online tetap ada. Kami butuh doa dari Bapak Ibu. Ibadah online ini ibadah yang digunakan untuk penginjilan, sarana penginjilan. Entah untuk siapapun juga. Maka bagi Bapak Ibu yang ingin menginjil, cukup terima ibadah online, share ke teman-teman. Minimal 5 orang. Kita dapat bayangkan. Kalau 1 orang nge-share 5 teman, berapa banyak yang telah mendengarkan Injil. Tuhan kepingin supaya kita memberitakan Injil kepada seluruh negeri ini, kepada seluruh bangsa. Jadikanlah orang-orang dunia ini menjadi murid-murid Kristus. Nah, untuk itu, tolong di-like, tolong dikomentari Bapak Ibu, dan tolong di-share supaya Bapak Ibu diberkati. Saya rasa cukup pengumuman. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita akan berdoa untuk beberapa saudara kita yang sakit. Mari kita sesuai dengan iman hari ini yang diajarkan bahwa kita mendoakan mereka yang sakit. Kita mendoakan yang kekurangan. Kita mendoakan mereka-mereka yang membutuhkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk anak kami, Octavianus Hendrawijaya. Tuhan, kami masih punya iman. Kami masih menyatukan iman percaya kami. Supaya anak kami Engkau jamah. Ganti organ tubuh yang baru. Anak kami dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara, menjadi saksi-Mu. Kami juga berdoa untuk Erwin, Tuhan. Engkau juga jamah. Tidak ada yang mustahil. Engkau jamah, berikan kesembuhan Erwin, sehingga Erwin dapat menjadi murid-Mu yang setia. Engkau jamah Arin yang telah tumornya Kau ambil, dan saat ini membutuhkan tulang-tulang yang kuat, agar dapat berdiri, agar dapat berjalan. Terima kasih Bapa, Engkau jamah Ibu Gito, sehingga Ibu Gito kaki-kakinya dikuatkan, dapat mengucap syukur kepadamu, dapat beribadah bersama dengan kami. Kami berdoa untuk saudara kami Petrus Ngadio, nun jauh di balik papan Tuhan. Jamah, berikan kesembuhan yang sempurna, sehingga saudara kami dapat beraktivitas kembali. Kami berdoa pula Tuhan untuk Pak Petrus Sutrisno. Jamah Tuhan, sehingga Pak Petrus dijamah dengan kesembuhan, berani beribadah bersama dengan kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Engkau telah menjamah Pak Paulus Sugito, Engkau telah menjamah Lili, Engkau telah menjamah Ibu Bambang, Engkau juga menjamah Mbah Hadi, Engkau juga menjamah Mbah Hisa. Kami bersyukur, berikan kekuatan yang baru, sehingga mereka dapat bercerita tentang hebatnya Yesus dalam hidup mereka.
Terima kasih Bapa, Kau telah bekerja di dalam doa-doa syafaat kami. Saat ini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tolong Tuhan, antar kami sampai kami dapat beraktivitas dengan baik dan menyaksikan kemurahan-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tangga, berkat untuk usaha pekerjaan, berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu, berkat jasmani, berkat rohani, terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang pun mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.